Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi strata tumbuhan di hutan hujan tropis. Berikut anggota kelompok: Olivia Zahra, Dika Hanika Putri, Muhammad Zulfa Azifri, Muhammad Kurniawan Afrizal. Ada pula tujuan untuk materi pada kali ini. 1. Mengidentifikasi strata tumbuhan di hutan hujan tropis dengan cara melihat langsung. 2. Mencari tahu pengertian, ciri-ciri, persamaan, perbedaan, serta habitatnya. Topik 1. Jambu biji atau Psidium guajava merupakan tanaman yang dikenal karena bagian tengahnya yang terdapat biji yang berkumpul dan berukuran kecil. Tanaman ini berasal dari pulau-pulau di Laut Karibia, daratan Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Jambu biji berbunga sepanjang tahun. Perdu atau pohon kecil tinggi 2 meter sampai 10 meter, bercabangan banyak, batangnya berkayu, keras, kulit batang licin, berwarna coklat kehijauan. Buah jambu biji memiliki tipe buah tunggal dan termasuk buah beri atau buni, yaitu buah yang daging buahnya dapat dimakan. Buah jambu biji memiliki kulit buah yang tipis dan permukaannya halus sampai kasar. Bentuk buah pada varietes sukun merah, kristal, dan Australia adalah bulat. Daun jambu biji merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Daun jambu biji mengandung alkaloid, tanin, dan flavonoid pada daunnya, bisa dijadikan sebagai obat diare. Topik 2. Tumbuhan paku Pteridophyta adalah salah satu divisi dalam Kingdom Plantae. Kelompok tumbuhan ini memiliki karakteristik khusus, termasuk memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang dengan baik. Mereka juga memiliki pembuluh angkut sehingga sering disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan paku bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain, sampah, atau sisa tumbuhan lain. Tidak menghasilkan biji, punya spora untuk berkembang biak, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Ciri paling khas dari tumbuhan paku yang tidak menghasilkan bunga atau buah, tetapi menghasilkan spora untuk reproduksi. Pterophyta dapat diperbanyak secara vegetatif dengan pembentukan gamai dan diperbanyak secara seksual dengan peleburan gamet jantan dan betina. Definisi umum spora adalah unit reproduksi baik seksual maupun aseksual pada bakteri, algae, fungi, dan sebagian tumbuhan seperti lumut dan tumbuhan paku. Menurut Jackson, pada tahun 1928, spora biasanya mikroskopik dan uniseluler. Namun, pada organisme tertentu, spora bukan berfungsi sebagai alat reproduksi. Topik 3. Tumbuhan lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophyta. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Sekelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Tumbuhan lumut berukuran kecil dengan tinggi 1,5 cm, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Hanya memiliki bagian menyerupai akar, batang, dan daun. Memiliki rizoid dan daun. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pembukaan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab dan basah, kecuali sphagnum yang dapat hidup di dalam air. Lumut dapat ditemukan pada berbagai substrat seperti di area pepohonan masih hidup maupun mati, di tepi sungai, permukaan batu, hingga lapisan permukaan tanah. Ada juga beberapa perbedaan dari 3 tumbuhan tersebut. Tumbuhan paku memiliki akar serabut, berkembang biak menggunakan spora, hidup di daratan yang tanahnya netral, tanah berkapur, dan ada juga yang hidup di air. Sedangkan tumbuhan lumut, akar rizoid, berkembang biak secara vegetatif dan spora, tumbuh pada tempat yang basah seperti tanah lembab, rawa, dan arus air. Tumbuhan jambu memiliki akar tunggang, berkembang biak secara generatif, tumbuh pada tanah gembur dan liat, pada tempat terbuka dan mengandung air yang cukup banyak. Berikut kesimpulan untuk materi kali ini.
Jadi, dari 3 tumbuhan yang telah saya dan teman-teman saya amati secara langsung, ketiga dari tumbuhan tersebut tidak memiliki persamaan, tetapi mereka memiliki keunikan. Contohnya, tumbuhan lumbung yang tidak memiliki pembuluh angkut, sehingga proses pengangkutan di dalam tubuhnya menggunakan sel parenkim. Daun dari tumbuhan paku yang berjarak-jarak dan bergerigi, serta batang yang berbulu halus. Batang tumbuhan jambu, biji yang bisa mengelupas berwarna coklat hijauan. Mereka memiliki keunikan yang tersendiri sehingga perbedaan dari 3 tumbuhan tersebut sangat jelas. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.